kami datang kepadamu. Kami mau bersyukur karena semua yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami menyadari bahwa hidup kami semua hanya karena anugerah-Mu. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami
Dan Engkau menjadikan kami biji mata-Mu. Dan Engkau menjadikan kami berharga di hadapan-Mu. Dan kami mulia. Dan kami milik kepunyaan-Mu. Kami datang untuk menyembah. Oh, bersyukurmu atas kasih-Mu bagiku. Tak terselami, tak dapat ku mengerti besarnya kasih setia-Mu. Oh, cinta-Mu ajaib, kasih-Mu besar bagiku, Tuhan. Ku hargai, oh takkan pernah ku lupakan. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Saya Pendeta Nathanael Prayogo. Sungguh satu sukacita dan kehormatan untuk kembali melayani Bapak Ibu dalam ibadah pada hari ini, Minggu 2 Agustus 2020, yang saya percaya pasti akan memberkati kita semua. Saya ingin menyapa lebih dahulu Jemaat GSKI Betani Nginden, Shalom. Jemaat GSKI Betani Manyar, Shalom. Jemaat GSKI Betani Citraland, Shalom. Jemaat GSKI Betani Sukomandunggal, Shalom. Dan Jemaat GSKI Betani cabang-cabang di Surabaya dan sekitarnya, Shalom buat kita semua. Senang sekali kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Dalam ibadah pada hari ini saya percaya Tuhan sudah menyertai kita selama ini. Tuhan yang sama akan menyertai kita di dalam perjalanan pada masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbagi kepada kita semua tentang satu topik yang sederhana, sudah kita berulang mendengarnya, membacanya, dikotbahkan. Tetapi saya rindu supaya hari ini kita mengingat kembali akan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat perjalanan kita bukan hanya menjadi perjalanan yang berhasil, tapi juga perjalanan yang kuat. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah topik dengan judul bagaimana kita membangun rumah yang kokoh. Mengapa topik ini penting Bapak Ibu? Oleh karena disadari atau tidak, setiap kita dalam hidup ini sedang membangun sesuatu. Apakah Anda sedang membangun bisnis? Apakah Anda sedang membangun keluarga Anda? Apakah Anda sedang mempersiapkan masa depan Anda? Kita sedang membangun sesuatu. Dan kita semua rindu apa yang sedang kita bangun akan kita bisa nikmati. Bahkan akan kita bisa syukuri. Bukan hanya dalam 1-2 waktu, tetapi dalam jangka yang panjang. Nah Bapak Ibu, ada satu bangunan yang sebetulnya kita semua juga sedang membangunnya. Yaitu bangunan iman kita. Atau bangunan manusia roh kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang membangun, maka Alkitab menceritakan akan datang ujian, akan datang serangan, akan datang tantangan. Dan hasil daripada segala tantangan yang ada itu ternyata memberikan kondisi yang berbeda. Nah tentu kita ingin supaya apa yang kita bangun jangan sampai rusak, jangan sampai hancur dan kita mengalami kerugian. Terutama Bapak Ibu untuk bangunan rohani kita, bangunan iman kita. Kalau bangunan bisnis kita tergoncang, kita bisa membangunnya kembali. Kalau bangunan kesehatan kita tergoncang, kita bisa berusaha untuk menyehatkan kembali.
Tetapi kalau bangunan iman kita tergoncang, ini adalah sebuah malapetaka yang sangat tragis di dalam hidup. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, di tengah-tengah tekanan yang bertubi-tubi, situasi yang masih dalam penuh perjuangan, kita perlu memeriksa bangunan rohani kita, bangunan iman kita, supaya jangan sampai roboh, jangan sampai hancur. Mari kita melihat bersama-sama apa kata Alkitab tentang bagaimana membangun rumah yang kokoh. Yesus memberi kepada kita sebuah pelajaran yang indah. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Bapak Ibu tentu sudah mengenal kisah ini, perumpamaan ini. Tapi izinkan hari ini saya ingin mengajak kita semua sekali lagi melihat bangunan, terutama iman kita. Karena hari-hari ini serangan datang bertubi-tubi, tak henti-hentinya, silih berganti. Dan pada saat inilah kita perlu sungguh-sungguh waspada di atas apa kita membangun hidup rohani kita, iman kita, dan pelayanan kita. Mari kita lihat Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat penting, sangat mendasar. Tidak peduli berapa kali kita mendengarnya, tidak peduli berapa kali kita membacanya. Tetapi ini adalah sesuatu yang sangat krusial yang harus kita perhatikan, terutama di masa-masa di mana serangan datang bertubi-tubi atas bangunan yang kita bangun. Mari kita melihat beberapa hal yang menjadi intisari dari kisah ini. Yang pertama Bapak Ibu, kisah ini menyampaikan, berbicara kepada kita tentang dua hal. Dua pembangun, dua orang yang sedang membangun. Kedua-duanya sama-sama membutuhkan rumah. Bicara tentang hidup, bicara tentang bisnis, bicara tentang keluarga, bicara tentang masa depan, dan bicara juga tentang rohani kita, manusia batiniah kita, iman kita. Dan keduanya bersama-sama memutuskan untuk membangun karena mereka membutuhkan. Dan mereka merindukan adanya bangunan rumah dan mereka mulai membangunnya. Dan keduanya memiliki kemampuan untuk membangun rumah. Jadi mereka tahu bagaimana cara membangun dan mereka membangunnya. Yang berikutnya, keduanya gigih untuk menyelesaikan rumah mereka. Jadi rupanya dua pembangun ini serius dengan apa yang mereka rindukan, apa yang mereka cita-citakan. Itu bagian yang pertama. Berikutnya, ketika mereka mulai membangun, ada dua rumah yang mereka berhasil bangun. Dua jenis rumah. Bapak Ibu, sepintas dua rumah yang mereka bangun itu tidak jauh berbeda. Walaupun yang satu bisa selesai lebih cepat daripada yang lainnya. Rumah yang satu dibangun dengan sedikit kerepotan dibandingkan dengan rumah yang lainnya. Tetapi sepintas dari tampak depan tidak banyak perbedaan yang mencolok. Namun Bapak Ibu, satu hal yang kita tidak bisa abaikan, dan justru disitulah menjadi perbedaan yang nyata adalah bahwa ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan. Yaitu perbedaan yang ada pada pondasi rumah mereka. Karena Alkitab berkata yang satu membangun di atas batu dan yang lain membangun di atas pasir, atau terjemahan lain mengatakan
tanpa fondasi. Sampai bagian ini tidak nampak perbedaan. Sampai bagian ini semua happy. Sampai pada bagian ini semua puas. Karena mereka berhasil untuk membangun yang mereka idam-idamkan. Tetapi Alkitab menceritakan lebih lanjut bahwa setelah rumah itu terbangun ada serangan pada rumah. Jadi rupanya bukan cuma hanya sebuah rumah yang dibangun dan selesai dan dinikmati. Ternyata ada serangan pada rumah. Dan serangan ini rupanya serangan yang pasti datang pada setiap rumah. Baik yang dibangun di atas batu maupun yang dibangun di atas pasir. Keduanya mengalami serangan yang persis sama. Yaitu yang pertama, mereka mengalami serangan hujan lebat. Di dalam bahasa Indonesia disebut hujan, tapi sebetulnya itu hujan yang lebat. Apa itu? Penderitaan, tantangan, persoalan yang bisa sesaat terjadi, tapi juga bisa dalam waktu yang panjang. Yang kedua, banjir. Banjir bandang. Banjir dengan kekuatan yang sangat besar, dengan volume yang sangat besar, dan dengan daya rusak yang sangat besar. Apa yang digambarkan dari banjir itu? Saya bisa menyebutkan inilah serangan berupa berbagai arus informasi, berbagai berita yang datang tiap hari dalam hidup kita, melalui media sosial, melalui gadget kita, melalui media televisi, melalui media cetak. Hari-hari ini kita sedang dibombardir dengan berita-berita yang begitu besar. Godaan dari manusia, nasihat dari teman, petunjuk-petunjuk, informasi-informasi dari sahabat datang bertubi-tubi setiap hari. Yang ketiga, serangan berupa angin puting beliung. Serangan yang begitu kencang datang yang diakibatkan dari kuasa kegelapan. Tidak bisa kita hindari Bapak Ibu bahwa ada serangan dari kuasa kegelapan yang sedang terjadi. Dan inilah yang menghantam dua rumah yang selesai dibangun itu. Bapak Ibu, bukankah ini menggambarkan keadaan yang sekarang sedang terjadi? Bertubi-tubi datang. Setiap hari seolah-olah tanpa henti. Dan ketika serangan itu datang, ketika ujian itu datang, ketika banjir, hujan itu datang, ternyata ada akibatnya. Akibatnya sangat berbeda. Tadi rumah itu kelihatan sama, tetapi setelah mengalami serangan, akibatnya ternyata sangat berbeda. Alkitab mengatakan seperti ini. Rumah yang satu tidak roboh. Anda bisa melihat ada gambar yang saya berikan di sana. Rumah yang satu kuat. Dan rumah yang lain roboh. Dan bukan cuma roboh, Alkitab tambahkan dan hebatlah kerusakannya. Terjemahan lain ditambahkan dan hebatlah kerugiannya. Jadi Bapak Ibu, apa yang dibangun oleh seorang pembangun yang tadi membangun itu tanpa dasar atau di atas pasir, ternyata mengalami sebuah persoalan, mengalami kerugian, bangunannya hancur dan kerugiannya sangat besar. Sangat mengerikan kalau ini terjadi pada hidup rohani kita atau pada iman kita. Nah, kita coba untuk meneliti mengapa yang satu bisa kuat, yang satu hancur, yang satu kokoh, yang satu roboh. Ternyata Alkitab memberi kepada kita jawaban yang sangat gamblang. Penyebabnya adalah begini Bapak Ibu. Yang satu mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ia adalah orang yang bijaksana. Dan digambarkan seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Simple, tetapi sangat nyata. Mendengar firman dan melakukannya. Sementara yang lain adalah orang yang sama-sama mendengar firman. Tetapi tidak melakukannya. Dan orang ini disebut sebagai orang yang bodoh. Yaitu orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bapak Ibu, dua-duanya kelihatan mendengar firman. Dua-duanya ada di dalam ibadah.
Dua-duanya terdaftar sebagai anggota gereja. Dua-duanya ikut di dalam komsel, family altar. Tetapi ketika serangan datang, ternyata hasilnya sangat berbeda. Saya ingin memberikan kesimpulan adalah demikian Bapak Ibu. Ternyata hidup yang taat firman akan kokoh. Sementara hidup yang mengabaikan firman akan hancur dan rugi. Sama-sama mendengar, tetapi akibatnya hasil akhirnya berbeda. Yang satu kokoh, yang satu hancur dan rugi. Kesimpulannya adalah membangun rumah yang kokoh adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ketika Anda mendengar ini tentu Anda berkata, ya saya tahu Pak, ya itu sudah saya kenal sangat lama. Betul Bapak Ibu. Tapi mari saya ingin mengingatkan kepada kita di dalam kesempatan yang indah ini. Apakah Anda dan saya adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya? Karena kalau tidak, kita hanya mendengar dan kita senang dengan mendengar, kita puas dengan mendengar, kita bangga dengan mendengar, dan kita berhenti pada mendengar. Yakobus ingatkan sebuah peringatan yang sangat keras. Baca bersama dengan saya. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, jika engkau tidak melakukannya, jika engkau hanya menjadi pendengar saja, engkau menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Kita merasa semuanya baik-baik saja. Kita tidak merasa ada yang salah. Kita merasa bahwa semuanya sudah kita lakukan. Tetapi ada bagian penting yang justru kita abaikan, yang justru disitulah memberi perbedaan yang sangat nyata. Itu sebabnya saya menyampaikan kepada kita semua Bapak Ibu dengan kasih. Firman tidak dimaksudkan untuk membuat kita menjadi orang berdosa yang lebih pandai. Tetapi untuk membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi bukannya berapa banyak ayat yang kita baca. Atau khotbah yang kita dengar. Tetapi berapa banyak ayat yang memperbaharui dan yang mengubah hidup kita. Ini adalah sebuah tantangan yang sangat penting. Di hari-hari di mana bangunan iman kita sedang coba digoncang, maka orang-orang yang bukan hanya mendengar tetapi mempraktekkan firman, Alkitab janji, dia akan menjadi orang yang kuat di dalam bangunan yang dia bangun. Bapak Ibu, ada sebuah peringatan baik sekali buat kita. Terlalu banyak mendengar firman tanpa diikuti dengan menyadari akibat dari mengabaikan firman, sama saja dengan menipu diri sendiri. Beberapa orang kemudian mengambil kesimpulan, oh kalau begitu lebih baik saya tidak banyak mendengar firman. Saya berkata, apalagi kita tidak mendengar firman. Bagaimana mungkin tanpa mendengar firman kita bisa melakukan firman? Tetapi dorongan yang saya mau beri kepada kita semua Bapak Ibu adalah, mari kita di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini, dan sementara itu juga begitu banyak firman disampaikan. Anda bisa masuk di YouTube setiap hari Minggu dan Anda akan bisa temukan ratusan khotbah di sana. Tapi masalahnya bukan banyaknya khotbah yang kita dengar. Masalahnya adalah apakah khotbah itu membuat kita berubah? Apakah firman itu membuat kita menjadi manusia yang baru? Nah, saya ingin menyampaikan dengan cepat bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman. Jemaat GSKI Betaninginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, dan cabang-cabang di Surabaya dan sekitarnya. Ayo kita sama-sama buat tekad. Saya mau menjadi pelaku firman. Saya mau menjadi pelaku firman. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus
menghargai firman. Bagaimana kita mau melakukan firman kalau kita merasa firman adalah barang yang biasa? Firman adalah sesuatu yang sudah kita temukan setiap hari. Menghargai firman adalah langkah pertama di mana kita bisa menjadi pelaku firman. Mari baca Yakobus 1 ayat 17 dan 18. Ini adalah penyampaian dari Yakobus tentang betapa pemberian Tuhan yang luar biasa itu sungguh-sungguh berharga bagi kita. Yakobus 1, 17, 18. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Tidak terlalu mudah untuk kita memahami ayat-ayat ini dari bahasa yang dipakai, tapi saya coba untuk mencuplik dari Alkitab bahasa Inggris yang saya harap bisa lebih gampang kita cerna. Terjemahan bahasa Inggris berkata bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap hadiah yang sempurna itu datang dari atas, dari Bapa. Bapa tidak berubah. Allah memutuskan untuk memberi kepada kita hidup melalui the word of truth, melalui firman kebenaran, itulah Alkitab, yang akan membuat kita menjadi yang terutama, yang terpenting dari semua ciptaan yang lainnya. Jadi, dengan jelas Alkitab berkata bahwa Tuhan memberi kita hidup melalui the word of truth. Firman kebenaran itulah yang membuat kita hidup. Melalui firman kebenaran itulah kita bisa mendapatkan berkat Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan firman kebenaran itu menjadi anugerah besar buat kita semuanya. Dari sini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan Bapak Ibu. Alkitab kita yang pertama adalah pemberian Allah yang baik. Apa artinya baik? Artinya adalah pemberian Allah yang berguna buat kita, yang menyenangkan kita, yang excellent dan yang berharga. Dan itulah Alkitab. Bapak Ibu, Anda punya. Anda punya Alkitab di rumah Anda. Baik berupa print out buku atau ada di dalam handphone Anda. Anda punya pemberian hadiah dari Allah yang berguna, yang menyenangkan, yang sempurna, dan yang berharga. Namun sayangnya adalah hadiah pemberian Allah yang luar biasa dahsyat berharga itu tidak menarik kita. Tidak menggetarkan hati kita. Dan justru berita-berita dari sekitar yang tidak jelas, hoax yang tidak bersumber pada sebuah sumber yang valid, justru menyenangkan kita. Bukankah ini adalah ironi dalam kekristenan? Saya mau ingatkan kepada kita Bapak Ibu, Alkitab adalah pemberian Allah yang dahsyat, berharga, indah bagi kita. Yang kedua, Alkitab adalah sesuatu yang sempurna. Buku yang sempurna. Bapak Ibu, ada cukup banyak penjelasan yang membuktikan bahwa Alkitab itu sempurna. Tapi setidaknya saya berikan dua hal hari ini. Yang pertama, Alkitab tidak mungkin keliru. Alkitab punya sifat infalibilitas. Artinya ketika Anda ikut firman, Anda mentaati firman, Anda tidak mungkin keliru. Anda tidak mungkin salah alamat. Anda tidak mungkin sampai ke tempat yang keliru. Alkitab tidak mungkin keliru. Yang kedua, Alkitab tidak mengandung kesalahan. Ineransi, tidak ada salah. Saya mengerti ada banyak orang mencoba mencari kesalahan Alkitab. Tapi bukti yang sangat sederhana adalah Bapak Ibu, semakin dicari bukti kesalahan Alkitab, semakin Alkitab itu kokoh. Bahkan sampai hari ini Alkitab masih ada, masih dibaca, dan menjadi buku yang paling laris dicetak dari semua buku yang ada di bumi ini. Yang ketiga, Alkitab firman itu tidak pernah berubah. Tidak akan berubah dan tidak mungkin berubah. Bukankah ini dahsyat sekali Bapak Ibu?
Berapa lama umur berita yang Anda terima melalui media sosial? Berapa lama umur berita yang Anda dengar melalui televisi? Hanya seumur jagung. Beberapa saat kemudian berubah. Bahkan disampaikan oleh badan dunia sekalipun. Dengan gampang sekali. Dianulir. Diberikan penjelasan yang lain. Dan kemudian diberikan berita yang baru. Alkitab kita tidak pernah dan tidak mungkin berubah. Bukankah ini sesuatu yang sangat dahsyat? Dan kalau Anda membangun hidupmu di atas sesuatu yang tidak pernah berubah, hidupmu akan kuat, akan kokoh, dan akan tahan goncangan. Yang keempat, Alkitab memberi hidup. Setiap orang yang mengisi hidupnya dengan Alkitab, dia mengisi dengan hidup. Karena Alkitab adalah hidup. Alkitab, kebenaran perkataan Yesus adalah roh dan kehidupan. Betapa dahsyatnya Alkitab itu. Bapak Ibu, mari kita menghargai Alkitab. Anda mungkin membeli dengan harga yang sedikit mahal kalau itu berupa print out. Dan kemudian Anda tidak membayarnya ketika Anda mendownload di dalam handphone Anda. Tapi izinkan saya beritahu kepada kita, hargai Alkitab. Karena memang di sanalah kita bisa mendapatkan fondasi yang kokoh untuk bangunan rumah kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman? Yang kedua adalah, marilah kita menerima firman. Setelah kita menghargai, kita membacanya, mari kita menerima. Yakobus 1 ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus berikan kepada kita ketika kita membaca firman, ketika kita mendengar khotbah, ada satu syarat yang diberikan kepada kita, yaitu apa? Terimalah. Kata terimalah di dalam bahasa aslinya punya makna menyambut dengan dua hal. Pikiran yang bersih dan hati yang terbuka. Pikiran yang bersih, hati yang terbuka. Menyambut sesuatu yang datang sebagai hal yang berharga, disambut dengan pikiran yang bersih, dengan hati yang terbuka. Kenapa kita perlu menerima, kita perlu menyambut? Karena firman itu berkuasa menyelamatkan hidup kita, jiwa kita, kini dan kekal. Bapak Ibu, tidak ada hal lain yang bisa menjamin hidup kita di bumi dan di kekekalan kecuali firman Tuhan. Dan disinilah saya mau dorong kita semua. Ayo Bapak Ibu, lebih banyak kita mendengar hal-hal dari sorga. Hal-hal yang tertulis di dalam kebenaran. Dibandingkan dengan hal-hal yang disampaikan oleh dunia. Yang seringkali justru membuat kita takut, cemas, dan khawatir. Bagaimana menjadi pelaku firman? Yaitu menerima firman. Bagaimana cara menerima firman? Yang pertama, dengan pikiran yang bersih. Yakobus berikan penjelasan bagaimana kita bisa punya pikiran yang bersih. Yang pertama adalah buang semua yang kotor. Immoral behavior. Apa itu immoral behavior? Yaitu sikap adaptif terhadap dosa. Dosa menjadi sesuatu yang lumrah. Dosa menjadi sesuatu yang biasa. Dosa menjadi makanan harian. Kalau itu ada di dalam pikiran kita, berapapun kita mendengar firman, maka setiap benih itu akan dicekik, akan dibunuh oleh pikiran yang kotor. Saudara-saudara, kita perlu untuk berubah dalam hidup kita. Kita perlu untuk menyadari bahwa ada bagian yang memang tidak bisa terus ada. Dan saya bilang kepada kita, bahwa di masa-masa seperti ini, Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Sedang membersihkan umatnya. Pikiran kita harus dibersihkan. Yang kedua Bapak Ibu, buang yang jahat. Apa itu? Keinginan atau perasaan jahat. Bagaimana prakteknya? Sikap aktif berbuat dosa.
Ada banyak orang Kristen sekalipun, tetapi dosa bukan hanya dia terima atau dia adaptasi, tetapi dosa menjadi perilaku sehari-hari. Bukankah ini sangat mengerikan? Dan kalau ada orang-orang yang sedemikian, dan walaupun dia cukup aktif dalam ibadah, senang di dalam komsel, mempelajari dan kemudian mendengarkan begitu banyak khotbah, ia sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Karena firman tidak bisa bertumbuh karena pikiran yang tidak dibersihkan. Membuang yang kotor dan membuang yang jahat. Bahasa lain yang kita pahami adalah mengaku dosa dan bertobat. Saya percaya hari-hari ini Bapak Ibu, apa yang Tuhan izinkan datang di atas muka bumi ini, pada gerejanya, yang membuat kita tidak bisa hidup sebebas yang lalu, baik buat kita. Untuk kita menundukkan diri, introspeksi, bercermin kepada firman, dan mulai meninggalkan dosa dan bertobat. Karena dengan demikian, pikiran kita akan dibersihkan. Karena pikiran yang bersih adalah tanah yang subur untuk benih firman ditaburkan. Saya berdoa supaya setiap kita benar-benar mau dalam hidup ini untuk membuang yang kotor dan membuang yang jahat. Yang kedua, bagaimana sikap yang diajarkan Yakobus untuk menerima firman? Bukan cuma pikiran yang bersih, tetapi juga dengan hati yang terbuka. Hati yang terbuka artinya dia mau bersedia menerima kebenaran apapun. Itulah yang Yakobus sebutkan dengan sikap lemah lembut. Apapun kebenaran, saya hanya berkata, ya Tuhan. Ku jawab, ya Tuhan. Kadang-kadang kebenaran tidak masuk akal. Kadang-kadang kebenaran bertolak belakang dengan keinginan. Kadang-kadang kebenaran begitu menyakitkan kita. Tapi kebenaran adalah kebenaran dan kebenaran tidak mungkin berubah. Hati yang terbuka adalah sikap yang menerima kebenaran apa adanya. Mengapa orang sulit untuk punya hati yang terbuka? Beberapa penghalang. Yang pertama adalah karena hatinya penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan hidupnya, penuh dengan cita-citanya, penuh dengan rencananya. Tapi juga penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Alkitab berkata dengan jelas bahwa kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu seperti semak duri yang mencekik benih yang tumbuh. Dan kalau hati kita penuh dengan kecemasan, ketakutan, firman tidak bisa bertumbuh. Yang kedua adalah hati yang tidak mengerti. Berapapun firman disampaikan, maka firman hanya lalu saja. Dan ketika waktunya selesai dan hamba Tuhan menutup dalam doa, maka orang itu berkata, saya sudah selesai. Saya sudah melakukan tugas kewajiban keagamaan saya. Dan itu berarti saya sudah menjadi orang yang rohani. Keliru besar Bapak Ibu. Karena sesungguhnya ketika firman ditaburkan dan orang tidak mengerti, itulah pekerjaan iblis yang mencuri benih firman. Itu sebabnya saya mendorong kepada kita, walaupun kita mengikuti ibadah dari rumah kita, tapi ikuti ibadah dengan serius. Ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jangan dilakukan sambil lalu. Jangan dikerjakan beriringan dengan pekerjaan yang lainnya. Jangan ditinggal untuk kesana kemari. Serius. Karena kalau kita tidak serius, tidak bisa kita mengerti. Dan itulah sebuah tanda jelas bahwa benih sedang dicuri oleh iblis. Pada akhirnya Bapak Ibu, kalau hati orang penuh, hati orang tidak mengerti, lalu kemudian hati orang menjadi tidak tertarik kepada firman. Berapa sering ketika acara ibadah disampaikan, puji-pujian diberikan, ada orang-orang menonton melihatnya. Tapi kemudian ketika masuk dalam firman, yang menonton berkurang, yang melihat berkurang. Bapak Ibu, firman justru menjadi kehidupan. Firman justru menjadi kekuatan buat kita. Tapi iblis tahu itu.
Itu sebabnya ketika firman disampaikan, dia beri godaan, dia beri gangguan, dia beri segala macam hal yang membuat perhatian kita terpecah. Dan itu tujuan iblis, supaya kita tidak mengerti firman. Baik, yang ketiga sekarang. Setelah kita menghargai firman, setelah kita menerima firman, maka untuk menjadi pelaku firman, yang ketiga, kita perlu merenungkan untuk melakukan. Merenungkan untuk melakukan. Karena untuk melakukan, Bapak Ibu, kita perlu mengerti dengan jelas. Kita perlu paham dengan benar apa yang disampaikan. Tidak mungkin orang hanya mengerti sambil lalu dan kemudian dia mau mengerjakan. Dia harus mengerti dengan jelas, paham apa yang disampaikan, baru dia akan melakukan. Lihat baik-baik Yakobus 1 ayat yang ke-25. Alkitab berkata seperti ini, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan. Dengar, bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus bilang kita perlu meneliti firman. Membungkuk dengan tujuan memperhatikan. Melihat dengan badan membungkuk artinya sungguh-sungguh serius. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh dengan mempelajari sesuatu. Singkat cerita, meneliti berarti membaca dan merenungkan Alkitab. Bukan membaca cepat, tetapi membaca dengan tujuan supaya Alkitab bisa menjadi cermin, kita bisa merefleksikan diri kita padanya, kita bisa membangun perenungan yang mendalam, dan dengan demikian, dengan sukacita kita akan melakukannya. Nah, saya ingin memberi kepada kita bantuan bagaimana kita bisa merenungkan firman. Ada banyak Bapak Ibu, tetapi tentu tidak harus semuanya Anda lakukan. Tapi setidaknya ketika Anda membaca satu perikop, atau mungkin beberapa ayat, cobalah setelah membaca, jangan menutup Alkitab Anda. Tetapi mulailah untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian. Pertama, apakah ada dosa yang perlu saya akui di tengah-tengah yang saya baca itu? Yang kedua, apakah ada sikap saya yang perlu berubah? Apakah ada perintah yang perlu saya taati? Apakah ada contoh yang perlu saya ikuti? Apakah ada doa yang perlu didoakan? Karena di dalam pembacaan kita kadang-kadang ada doa-doa yang dinaikkan oleh tokoh-tokoh Alkitab dan baik untuk kita mengikutinya. Apakah ada kesalahan yang perlu dihindari? Apakah ada kebenaran yang perlu dipercayai? Apakah ada janji yang perlu dipegang? Dan apakah ada sesuatu yang perlu disyukuri? Bapak Ibu, ini adalah cara kita merenungkan firman. Sehingga setiap kali kita selesai membaca, tidak kemudian Alkitab kita tutup, dan kemudian kita sibuk dengan semua urusan-urusan duniawi kita. Karena untuk kita melakukan, kita perlu melewati sebuah proses yang namanya merenungkan. Bagaimana kita menjadi pelaku firman? Yang pertama, kita menghargai firman. Yang kedua, kita menerima firman dengan pikiran yang bersih, hati yang terbuka. Dan yang ketiga, kita merenungkan sungguh-sungguh supaya melaluinya kita dengan sukacita akan melakukannya. Nah, orang-orang yang mendengar firman dan melakukannya, Alkitab berkata, ia sama seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Doa saya buat kita semua adalah, ayo kita bangun rumah kita di atas batu. Sehingga serangan datang, silih berganti, berapapun besarnya, berapapun dahsyatnya. Alkitab berkata dengan jelas, pasti jaminannya nyata. Rumah itu tidak roboh karena dibangun di atas batu. Saya ingin berikan sebuah catatan buat kita semua. Memberikan intisari dari khotbah hari ini adalah, mari sama-sama kita love the word, learn the word,
and live the word. Mari kita mencintai Alkitab, mari kita mempelajari Alkitab, dan mari kita menghidupi Alkitab. Dengan demikian, rumah yang kita bangun, terutama rumah rohani kita, bangunan iman kita, akan kuat, akan kokoh, akan teguh. Walaupun badai datang, hujan turun, angin melanda, rumah itu tidak roboh karena dibangun di atas batu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami ada di tengah-tengah turbulensi hidup yang begitu keras, mencemaskan, menakutkan. Tapi kami bersyukur Engkau memberitahu kepada kami bagaimana kami bisa kuat, bagaimana rumah kami bisa kokoh, yaitu ketika kami mendengar firman, kami melakukannya. Kami percaya itu berlaku untuk hidup rohani, berlaku untuk hidup iman, tapi juga berlaku untuk hidup bisnis kami, untuk keluarga kami, untuk rumah tangga, untuk masa depan kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah petunjuk hidup di sini dan di dalam kekekalan. Tuhan tolong kami semua, karena begitu banyak firman sudah kami dengar. Kami bersyukur kami hidup di masa yang penuh limpah dengan firman. Tetapi kami tidak mau berhenti hanya mendengar. Karena hanya dengan mendengar dan tidak melakukan, kami menipu diri kami. Hari ini Tuhan, kami menundukkan diri kami memeriksa, kami bercermin kepada firman. Apakah kami menjadi pelaku-pelaku firman? Dan dengan hanya menjadi pelaku firman, kami sedang membangun rumah di atas batu. Tolong kami Tuhan, supaya melewati badai, tantangan, segala macam hal yang sedang terjadi, kami tetap kuat, kami selalu kuat, dan kami akan tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau memberitahu kepada kami bagaimana kami bisa membangun rumah yang kokoh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami, Bapa yang baik buat kami peralaskan doa kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku. Dia membimbingku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan.
Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku. Dia membimbingku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan.